Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Jadi Carolus Linnaeus ini adalah ahli yang menemukan sistem klasifikasi. Lanjut, tahapan klasifikasi ini ada 3. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi adalah pengamatan terhadap makhluk hidup yang akan diklasifikasi. Yang diamati adalah ciri-ciri dan sifat-sifat makhluk hidup tersebut. Pengamatannya meliputi morfologi, fisiologi, anatomi, kromosom, dan tingkah laku. Jadi kalau misalnya kalian punya beberapa hewan yang akan kalian klasifikasikan, pertama kalinya kalian harus mengidentifikasi atau mengamati, ya, pengamatan. Misalnya dilihat dari ciri-cirinya, dia berbulu atau berambut, atau bagaimana cara bereproduksinya, bagaimana cara memperoleh makannya. Itu yang kalian amati. Nah, setelah kalian amati ciri-cirinya, kalian kelompokkan. Makhluk hidup yang memiliki ciri serupa dikelompokkan dalam unit-unit yang disebut takson. Jadi kalian kelompokin tuh, mana yang ciri-cirinya sama, mana yang ciri-cirinya beda. Seperti itu, ya. Kemudian setelah dikelompokkan, sudah punya kelompok atau takson masing-masing, kemudian diberi nama. Pemberian nama pada makhluk hidup bertujuan untuk mempermudah mengenali makhluk hidup tersebut dan mempermudah dalam membedakan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Seperti itu, ya. Kemudian lanjut, ada urutan takson dalam klasifikasi. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, maka semakin jauh kekerabatannya. Di sini ada urutan takson dalam klasifikasi. Di sini ada takson hewan dan takson tumbuhan. Ini takson hewan dan takson tumbuhan urutannya yang membedakan ada di filum dan divisi. Kalau takson hewan dia menggunakan filum, tapi kalau takson tumbuhan dia menggunakan divisi, ya. Jadi urutannya untuk takson hewan adalah kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kalau takson tumbuhan itu kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Contohnya seperti ini. Di sini ada red fox atau rubah merah. Ya, rubah merah ini dia kingdomnya animalia, ya, atau hewan. Filumnya itu chordata. Filum dari si red fox atau rubah merah adalah chordata. Kelasnya adalah mamalia. Terus ordonya carnivora. Familinya Canidae. Genusnya Vulpes. Spesiesnya Vulpes. Jadi dia nama ilmiah dari red fox adalah Vulpes vulpes. Seperti itu, ya. Kemudian lanjut,
Di sini ada kunci identifikasi. Kunci identifikasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Jadi misalnya kalian punya tadi beberapa hewan yang ingin kalian identifikasi. Nah, nanti cara mengidentifikasinya atau mengamatinya kalian dari ciri-cirinya, dan bisa kalian lihat di kunci identifikasi ini. Ya, sekarang kita akan mengidentifikasi burung sesuai gambar dengan menggunakan kunci identifikasi pada tabel. Pertama adalah kalian harus mengamati ciri-ciri pada burung tersebut. Ya, setelah kalian amati, kalian langsung lihat kunci determinasi atau identifikasi pada tabel. Cara menggunakannya adalah kalian lihat nomor 1. Di sini nomor satunya itu ada 1A dan 1B. Ya, kalian pilih dulu yang 1A. Kita lihat di 1A itu memiliki tulang belakang. Nah, burung punya tulang belakang atau tidak? Ya, burung punya tulang belakang. Berarti nomor 1A ini benar. Ya, 1A benar, kita tulis 1A. Nah, setelah 1A benar, kita lihat di samping nomor 1A, petunjuknya apa? Kita disuruh ngapain? Yaitu suruh ke nomor 2 di sini, ya. Kita disuruh ke nomor 2. Jadi, kita langsung ke nomor 2, nggak usah kita ke nomor 1B, ya. Kalau misalnya kalian disuruh ke nomor 5, kalian langsung ke nomor 5 aja. Nggak usah ke nomor 2, 3, 4, ya. Karena di sini disuruhnya ke nomor 2, berarti kita langsung ke nomor 2. Nomor 1B-nya kita lewatin aja, ya. Nah, nomor 2 juga ada 2A dan 2B. Kita pilih nomor 2A dulu. 2A memiliki kelenjar susu. Iya atau enggak? Burung memiliki kelenjar susu atau enggak? Tidak ya, burung tidak memiliki kelenjar susu. Yang memiliki kelenjar susu itu sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Ya, berarti coba kita lihat ke 2B. 2B tidak memiliki kelenjar susu. Benar ya? Burung tidak memiliki kelenjar susu. Berarti nomor 2B benar. Nah, setelah itu kita tulis 2B. Kemudian kita lihat di samping 2B. Kita suruh kemana nih? Di samping kedua B kita suruh ke nomor 3. Kita langsung ke nomor 3. Di nomor 3 juga ada A dan B, ya. Kita langsung ke nomor 3A. 3A bergerak dengan menggunakan sirip dan bernapas dengan insang. Ya enggak? Burung bergerak dengan sirip dan bernapas dengan insang enggak? Tidak ya. Itu adalah ikan. Berarti burung itu yang 3B. Coba kita lihat. Bergerak tidak menggunakan sirip dan bernapas tidak dengan menggunakan insang. Benar. Yang 3B benar ya, karena burung itu bergeraknya dengan sayap. Ya. Berarti 3B benar. Kita tulis di sini 3B. Sampingnya kita disuruh kemana? Disuruh ke nomor 4. Langsung nomor 4. 4A atau 4B? 4A dulu. Kita lihat 4A. Tubuh ditutupi oleh sisik yang keras. Iya enggak? Burung ditutupi oleh sisik yang keras? Tidak ya, burung tidak ditutupi oleh sisik yang keras. Coba kita lihat nomor 4B. Tubuh ditutupi oleh bulu. Iya atau tidak? Iya benar ya, burung itu ditutupi oleh bulu. Berarti nomor 4B benar. Kita tulis di sini 4B. Nah, di samping 4B-nya itu apa? Di sini sudah ada kelas Aves. Nah, kalau sudah ada jawabannya, berarti berhenti di situ. Kecuali kalau masih ada nomor, kita terus ngikutin arahan nomor dari petunjuknya. Ya, karena di sini udah nggak ada nomor, tapi sudah ada kelas Aves, maka jawabannya adalah burung itu di kelompoknya yaitu masuk ke kelas Aves. Sama dengan kelas Aves. Ya, berarti kunci identifikasi untuk burung adalah ini.
1A, 2B, 3B, dan 4B. Nah, burung masuk ke kelompok kelas Aves. Paham ya? Lanjut ya, metode penamaan ilmiah. Untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda dengan aturannya sebagai berikut. Aturan yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri dari dua kata Latin. Ini ada contohnya, yaitu padi. Padi nama Latinnya yaitu Oryza sativa yang terdiri dari dua kata Latin. Kemudian, aturan yang kedua adalah kata pertama ditunjukkan genus. Di sini juga ada klasifikasi ilmiah untuk padi. Pada genusnya, padi ini adalah Oryza, ya. Dan penulisan diawali huruf besar. Jadi Oryza, O-nya itu huruf besar. Sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Nah, di sini di spesiesnya nama padinya itu adalah sativa. Penulisannya diawali huruf kecil. Jadi untuk sativa S-nya kecil. Jadi yang huruf besar hanya O pada Oryzanya saja, pada di kata pertama. Kemudian aturan yang ketiga adalah penulisan nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring atau diberi garis bawah. Jadi nama spesies atau nama ilmiahnya itu di garis bawah atau dicetak miring, tapi tidak boleh dua-duanya ya. Jadi pilih aja salah satu antara dicetak miring atau di garis bawah. Oke. Lanjut, ada manfaat klasifikasi. Yang pertama adalah memudahkan untuk mengenal makhluk hidup. Jadi berkat klasifikasi kita mampu memudahkan kita untuk mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup. Jadi kita bisa tahu ciri-cirinya, pengelompokannya, dan lain-lain. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengetahui adanya kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi dengan klasifikasi kita tahu bahwa misalnya kucing dan anjing ternyata memiliki kekerabatan yang dekat, ya.